Bagaimana strateginya supaya vaksin ini benar-benar menjadi game changer? Halo semuanya, selamat siang. Hari ini saya bersama Pak Andrinov Caniago, mantan Menteri Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas. Beliau punya banyak jabatan nih setelah jadi menteri ya. Pernah jadi Komisaris Utama Angkasa Pura, Komisaris Utama di BRI. Nah sekarang jadi Wakil Komisaris di Bank Mandiri. Pak Andrinov, selamat datang Bang Budi. terima kasih atas waktunya. Jadi kita ini ngobrol-ngobrol aja nih Pak Andrinov, soal sebetulnya selama pandemi ini apa sih yang terjadi terhadap ekonomi kita, kalau buruk seberapa buruk, Ya. dan kira-kira dalam 3 bulan terakhir ini udah seperti apa? Ya, kalau pergerakan jelas mengalami penurunan ya, mengalami penurunan sejak Maret lah ya. Jadi kalau di pembagian per kuartal ya sejak kuartal 2 ya, 3 kemudian ya 4 ini sedikit lebih membaik kalau kita lihat data tren sekarang, dan juga kalau kita lihat data dari BPS yang mengeluarkan data kuartal ketiga kemarin ya, artinya ya kita semua rupanya selalu belajar ya bagaimana melakukan inovasi-inovasi ya, mencari terobosan-terobosan. Pastilah semua ingin income terus datang ya, ekonomi terus bergerak ya secara agregat ya, memang diperkirakan akan tumbuh minus untuk Indonesia kan sekitar 1,5 sampai minus 2% perkiraan gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya di awal tahun lah ya. Tetapi krisis yang disebabkan oleh pandemik ini juga ya memperlihatkan apa kekuatan kita, apa kelemahan kita ya. Di antara negara-negara lain ya, untuk kasus pandemik sendiri ya, ya kita tentu saja terdampak, menderita, tetapi tidak seburuk di kebanyakan negara. Untuk ekonomi juga begitu. Jadi perkiraan lembaga-lembaga kajian di luar negeri yang multilateral ya, kita ini masih yang paling bagus kedua setelah Cina kan untuk di G20 ya, kita masih. Nah itu menunjukkan ya kita punya modal ya untuk ketahanan ekonomi ya. Nah dari mana sumbernya ya, memang pasar dalam negeri kita ini karena akumulasi tabungan rumah tangga ya, kemudian ya keinginan belanja dari masyarakat, itu membuat kita tidak seburuk di negara-negara lain gitu. Nah untuk potensial meningkatkan, memulihkan atau mendekati pulih, kita juga paling bagus ya. Nah kalau kita lihat dana masyarakat yang di perbankan, yang disimpan di perbankan itu menunjukkan secara implisit daya belanja masyarakat itu, potensi belanja masyarakat itu masih besar, termasuk yang menengah ke bawah, yang belanja kecil-kecilan sehari ya 200.000, 100.000 itu kan jutaan ya. Nah cuman kan sekarang kita harus cari bagaimana supaya terjadi transaksi, bagaimana terjadi kelancaran transaksi ya untuk sektor-sektor lain. Nah, selama ini karena kebutuhan pokok ya, sektor pertanian dan pangan masih tumbuh positif. Kalau alat kesehatan malah berkah ya, IT dan e-commerce malah berkah ya. Tidak, ada sekitar 3 atau 4 tuh sektor ada yang bertahan tetap tumbuh positif, ada malah beberapa dapat berkah. Nah sekarang PR kita kan bagaimana memulihkan yang mengalami penurunan sampai negatif itu. Nah sektor perdagangan yang retail misalnya, hotel, restoran ya. Nah bagaimana caranya supaya
di sektor-sektor ini hidup kembali ya. Nah, untuk yang perdagangan luar negeri juga pasti masih ada untuk peluang untuk mengaktifkan kembali itu. Ya, itu kan soal bagaimana manajemen logistik, bagaimana kontak dengan partner ya, si produsen di sini, penjual di sini ya. Tinggal itu dicari aja. Jadi kita sih masih lihat sebetulnya apa peluang untuk pemulihan di 2021 itu cukup besar ya, untuk mendekati perbaikan lah, mendekati perbaikan itu. Pariwisata termasuk yang Pariwisata itu potensi utama kita. Salah satu dari potensi utama kita itu di pariwisata ya. Nah, termasuk wisata domestik. Ya katakanlah memang Bali sangat terpukul karena dia bergantung kepada wisata luar ya. Ya, tetapi potensi pasar wisata dalam negeri kita masih besar ya. Nah, dari dilihat belajar dari kondisi selama 6 bulan terakhir ya, di sektor pariwisata ini pelaku dan konsumen sendiri itu traveler sendiri itu sudah mulai menemukan beberapa pola untuk beraktivitas sehingga terjadi transaksi. Jadi sekarang ini kalau kita lihat untuk ekowisata itu sudah mungkin boleh dikatakan 60% 80% pemulihannya. Kemudian wisata-wisata yang dekat ke alam seperti di pantai, di pegunungan ya, apa yang akomodasinya berbentuk villa, cottage ya, bungalow itu sudah ada yang 80%. Orang lebih nyaman aja. Karena lebih memberikan rasa aman dan nyaman ya, ya dari segi space, pergerakan ya. Nah, itu tinggal dioptimalkan. Nah, sekarang memang yang di perkotaan yang harus membutuhkan persyaratan prokes, protokol kesehatan yang lebih ketat dan disiplin ya, kalau mau ditingkatkan di situ ya, pergerakan ekonominya. Nah, transportasi untuk yang kebutuhan utama ya juga begitu ya, harus ditingkatkan malah program. Ya, ada orang yang menghindari memang naik transportasi umum ya, yang komersial gitu. Nah, sekarang orang mengandalkan kendaraan pribadi ya. Nah, untuk yang transportasi umum yang komersial yang tetap dibutuhkan ya, itu nggak ada pilihan lain. Prokesnya harus diketatkan dan didisiplinkan. Nah, supaya bergerak lah ya, pergerakan masyarakat sehingga transaksi juga terjadi gitu. Insya Allah. Nah, Pak Hatip Basri, ekonom Indonesia dan sejawat Pak Andrinov juga di Dewan Komisaris Bank Mandiri, itu bilang vaksin merupakan salah satu game changer nih untuk kita keluar dari pandemi. Nah, menurut Pak Andrinov, bagaimana strateginya supaya vaksin ini benar-benar menjadi game changer gitu? Apanya yang harus dijaga? Karena kan ini sesuatu yang memang sudah kita tunggu, ada harapan yang terbersit dari situ gitu. Pertama, kita bersyukur pemerintah sudah membuat keputusan gratis ya, itu kita bersyukur. Dan itu pun nanti pasti yang kelas menengah atas juga ada akan yang ngambil yang nggak gratisnya, artinya nggak mau ngerepotin pemerintah, nggak mau apa, dengan daya beli mereka yang besar itu nggak ada artinya buat mereka. Pasti sebagian juga akan mencari layanan khusus dari rumah sakit yang kelas VIP gitu. Ingin lebih cepat ya. Iya, ingin lebih cepat sama tambahan servis kan. Gitu. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana proses tahap lanjutnya dipercepat. Ini kan memang masih perlu pengujian di BPOM ya. Nah, ini dipercepat ya. Nah, sehingga vaksin ini bisa segera didistribusikan ya. Ya, tentu saja di kelompok yang diprioritaskan, yang strategis, yang akan melayani masyarakat ya. Kemudian mungkin di sektor bisnisnya di mana gitu ya. Dan saya yakin juga kalau umpamanya yang di sektor bisnis yang ingin cepat, pasti mereka akan akan swasembada, akan belanja sendiri itu. Nah, efeknya saya yakin akan sangat besar ya, karena akan memberikan rasa aman dan nyaman ya, dan apalagi kalau terbukti secara medis itu bisa menahan virus ini tidak menyebar ya dari seorang yang suspek ke yang lain ya.
Kan ini yang membuat kita repot selama ini, yaitu karena karakter dari virus ini, COVID-19 ini menyebarnya nggak kelihatan tapi cepat sekali ya. Nah, kalau ini bisa di stop oleh vaksin ini, itu aja sudah bagus. Ini karena jumlah penduduk kita yang banyak ya, Pak Andrino, jadi memang butuh waktu distribusi. Oh iya. Itu ada mungkin sekitar, ada perkiraannya dari pemerintah itu berapa lama? Saya dengar penjelasan itu ya paling cepat 6 bulan, paling cepat ya. Ya, jadi kita anggaplah ini masih akan makan waktu sampai 9 bulan, ya. Nah, tapi kalau bisa mendayagunakan misalnya tenaga-tenaga kesehatan termasuk yang mahasiswa tingkat akhir ya untuk menjadi pelaksana ya, petugas pelaksana, mungkin bisa lebih cepat lah. Saya pernah baca ya, dulu kan ada namanya Pekan Imunisasi Nasional. Nah, Indonesia itu terbukti bisa ternyata ada sekian puluh juta sehari bisa dilakukan gitu. Jadi tampaknya dengan manajemen yang lebih bagus, harusnya bisa dikelola dengan baik. Nah, itu memang kita harus aktifkan kembali simpul-simpul yang dulu ada diterapkan di zaman Orde Baru, yaitu simpul-simpul posyandu yang ada di tiap RW atau beberapa RW jadikan satu yang dikoordinir oleh puskesmas seperti itu kan. Jadi kan waktu itu puskesmas mengkoordinir, mereka punya petugas yang keliling dari satu, ada yang jadwalnya memang dibikin bergilir, ada yang juga serempak di beberapa mereka kelilingnya. Nah, simpul ini memang harus dihidupkan kembali. Motornya ya puskesmas, perangkat kelurahan kalau di kota, dan perangkat desa. Nah, tapi saya yakin ini kan masyarakatnya sudah sangat sadar lah bahwa ini udah kapok lah ya. Iya, ini udah pusing dengan bahaya ya. Ini dampak dari COVID-19 ini ke rumah tangga mereka, ke keseharian mereka udah luar biasa, ke anak sekolah, aktivitas segala macam. Mestinya mudah menggerakkan itu ya, karena masyarakat itu tentu tahu bahwa ini sangat penting ya. Mereka sudah merasakan sudah merasakan ya. Walaupun awal-awalnya ada yang kelompok-kelompok yang membangkang, mengingkari. Tapi setelah tahu ada saudaranya, anggota keluarganya yang kena, baru. Nah, kalau sekarang ini kan kesadarannya udah merata. Tiap hari dilihat, kemudian ada saudara, ada tetangga, ada ini. Ngomong soal pertumbuhan ekonomi, Pak Andrino, sebetulnya dengan belanja pemerintah, belanja masyarakat yang kecil-kecil, itu tuh udah berapa persen sih sebenarnya kalau sebagai fondasi gitu? Jadi kontribusi yang faktor domestik ini kan secara total itu sekitar 80% ya. 80%. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita kemarin sekitar 5%, 5 lebih sedikit, 4% itu kan hasil dari dalam negeri, belanja dalam negeri, belanja pemerintah dan belanja masyarakat ya, termasuk belanja swasta. Nah, kalau kita di dalam situasi pandemik yang kita nggak tahu ini yang betul-betul hilangnya ini entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun, terus kita bisa tumbuh positif 3%, ya itu sudah bisa bernapas ya. Yang repot kan kalau pertumbuhan minus ini berapa tambahan angka kemiskinan, pengangguran kan, dan itu dampaknya kemana-mana nanti itu ya, tambah memperburuk ekonomi. Jadi kalau kita bisa pulihkan saja sampai 4%, wah itu sudah bagus ya. Dalam situasi krisis global ini tuh kita bisa tumbuh 4%, 4,5% itu sudah bagus lah. Di beberapa negara seperti di Eropa udah minusnya udah lebih awal. Ada minus. Iya. Udah mereka diperkirakan ada yang minus 8%, 4,5% minusnya kan, tetap itu. Oke, terima kasih Pak Andrino atas waktunya, obrolannya sangat bermanfaat, dan kita tunggu pemikiran-pemikiran Pak Andrino di berbagai media. Amin. Iya, terima kasih juga ya, maju terus, mantap ini. Oke.